360, Rencana Besar. Waktu beranjak semakin siang. Rea dan Nita masih mengobrol. Banyak hal yang mereka lakukan bersama termasuk mengganggu Mirna yang sedang bekerja. Kalian berdua tidak setia kawan. Aku juga ingin liburan dan bersantai, keluh Mirna dari balik layar ponsel Rea. Bagaimana kalau lain kali kita liburan bersama? Ibuku punya villa pribadi di Swiss, kita bisa menginap di sana untuk beberapa hari, sahut Nina yang juga ada di layar ponsel Rea. Mereka sedang melakukan video call. Sepertinya menyenangkan, tapi kapan kita pergi ke sana? Sebentar lagi Rea lahiran, tukas Nita. Rea terkekeh. Tidak perlu memikirkan aku. Kalian bisa pergi tanpaku. Tidak asyik. Seru Nina, Mirna dan Nita bersamaan. Nita kembali tenggelam dalam obrolannya dengan Nina dan Mirna, sedang Rea lebih berkonsentrasi pada Nurman yang sedang berbicara dengan seseorang. Gerak-gerik Nurman terlihat mencurigakan. Karena penasaran, Rea pun menghampirinya. Nit, aku bicara dengan Pak Nurman sebentar, pamit Rea sebelum pergi. Nita mengangguk tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel. Apa ada masalah? Tanya Rea begitu sampai di hadapan Nurman. Nurman terlonjak. Saking fokusnya memberi instruksi, Nurman tidak menyadari kedatangan majikannya. Tidak ada apa-apa nyonya. Semua baik-baik saja, jawab Nurman. Berusaha bersikap biasa. Rea mengernyit. Matanya memicing tajam. Jangan berbohong. Apa yang terjadi? Nurman menghembuskan napas pelan. Rea tidak akan menyerah sebelum dia menjawab pertanyaannya. Tadi, ada mobil mencurigakan yang berhenti di seberang pagar. Tapi sekarang sudah pergi. Mobil mencurigakan. Rea berbalik. Mencari keberadaan mobil yang Nurman maksud. Mobil itu pergi saat anak buah kita akan menghampirinya, jelas Nurman. Memberitahu Rea bahwa tidak ada gunanya mencari mobil itu sekarang. Rea menautkan alis. Apa jangan-jangan itu? Saya tidak yakin. Tapi, mungkin saja itu mobil PLN biasa, potong Nurman. Tidak mau membuat majikannya cemas. Rea bergumam tidak jelas. Ternyata mobil PLN yang tadi dilihatnya yang Nurman curigai. Rea menyapukan pandangannya keluar gerbang, perasaannya tidak enak. Pramono bisa saja masih ada di luar pagar dan memperhatikannya dari suatu tempat. Pak Nurman, beritahu saya jika Aditya pulang. Saya dan Nita mau istirahat di dalam. Baik nyonya, sahut Nurman. Tidak mau mengambil resiko dengan berlama-lama menjadi pusat perhatian Pramono, Rea pun mengajak Nita untuk masuk ke rumah. Apa tidak sebaiknya aku pulang saja? Tanya Nita, merasa tidak enak hati karena terlalu lama berada di rumah Rea. Rea merengut. Kamu sudah janji akan menemaniku sampai sore. Oke, baiklah. Melihat Rea yang tidak mau ditinggal, Nita pun mengiyakan ajakan Rea untuk masuk ke rumah. Rea mengajak Nita pergi ke home theater yang ada di rumah mertuanya. Nampak, Nita mengagumi kemewahan dan kemegahan bagian dalam rumah keluarga Atmaja. Kemarin, Nita dan Nina memang sempat berkeliling, melihat-lihat sekitaran rumah. Tapi, hanya di bagian luarnya saja. Nita baru tahu kalau di rumah Rea tersedia tempat khusus untuk menonton yang disetting mirip bioskop. Film apa yang ingin kamu tonton? Tanya Rea. Dia mempersilakan Nita untuk duduk, lalu mengambil remote. Sebelumnya, Raditya sudah mengajarkan Rea menggunakan barang-barang canggih yang ada di ruangan itu. Raditya merekomendasikan Rea mengajak Nita menonton film untuk berjaga-jaga jika saja Rea bosan mengobrol di gazebo dan butuh bersantai sambil rebahan. Nita duduk di sofa kulit dengan wajah sumringah. Film apapun, aku tidak peduli. Rea, sofa ini sangat nyaman, aku menyukainya, jawab Nita. Mengagumi sofa mahal yang didudukinya. Rea terkekeh. Kalau begitu, duduki sepuasmu. Film yang Rea pilih berputar. Nampak para artis tampan dari negeri ginseng memenuhi layar monitor berukuran besar di ruangan itu. Rea memperhatikan drama Korea yang diputarnya dengan seksama, sedang Nita lebih memperhatikan setiap detail barang dalam ruangan tempatnya berada. Andai aku bisa memiliki apa yang Rea miliki, pasti akan sangat menyenangkan, gumam Nita dalam hati. Kembali iri pada kehidupan sahabatnya. Di tempat lain, Pramono melajukan mobilnya dengan kencang. Setelah pergi dari rumah keluarga Atmaja, dia meminjam mobil sewaan untuk pulang ke Villa Talita.
Sial, padahal aku belum puas melihat Rea, umpat Pramono. Kesal pada anak buah Raditya yang hampir memergokinya. Aku tidak boleh berleha-leha. Rencanaku besok malam tidak boleh gagal. Aku harus mendapatkan Rea. Pramono melajukan mobilnya dengan kencang. Tak lama, dia sampai di villa yang ditujunya. Villa milik keluarga Talita memang tidak terlalu besar, tapi Pramono yakin harganya tergolong mahal, mengingat letak villa yang ada di kawasan perumahan mewah. Akhirnya kamu kembali, ujar Talita saat Pramono masuk rumah. Kamu menungguku. Pramono menghampiri Talita yang duduk di sofa. Iya, dari 1 jam lalu. Kenapa tidak mengangkat telepon? Cecar Talita. Pramono memutar mata. Talita ternyata sangat cerewet. HP-ku lowbat, ujarnya seraya duduk berhadapan dengan Talita. Aku harap kamu tidak lengah. Ingat, besok malam kita mempunyai rencana besar. Talita menatap Pramono dengan wajah serius. Tadi pagi, aku sudah menukar obat yang harus Dokter Mira berikan pada Rea. Aku yakin, besok malam Rea akan mengalami kontraksi. Pramono tersenyum lebar. Kerja bagus. Aku tinggal memikirkan cara agar bisa masuk ke rumah keluarga Atmaja. Aku yakin, penjagaan di acara 7 bulan itu akan lebih ketat dibanding dengan acara pernikahan Franz. Tentu saja, mereka juga hanya mengundang orang-orang tertentu. Talita memberikan sebuah undangan. Kebetulan, keluarga temanku diundang. Aku membujuknya untuk membawamu. Pergi dan lakukan tugasmu dengan benar. Kamu harus segera meninggalkan villa ini karena pamanku mulai curiga. Aku tidak mau, dia tahu villanya aku gunakan untuk menampungmu. Pramono mengambil undangan di hadapannya. Bibirnya tersenyum miring. Talita memang bisa diandalkan. Kamu tenang saja. Akan aku pastikan acara itu berakhir dengan tangisan. Talita tertawa mendengar janji dari Pramono. Aku tidak sabar menunggu itu terjadi. Talita menghentikan tawanya. Oh ya, aku sudah menyiapkan tiket penerbangan untukmu dan Rea. Pokoknya, setelah Rea melahirkan bayinya, kamu harus membawanya pergi. Pramono tertawa keras. Senang mendapat bantuan dari Talita. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Kamu fokus saja pada tugasmu di rumah sakit. Talita tersenyum miring. Pokoknya, rencananya kita tidak boleh gagal. Orang tuaku sudah mendesakku pergi ke Aussie secepatnya. Cakra Dewantara mulai bergerak di pengadilan. Aku harus segera pergi untuk menghindari tuntutannya. Tentu, kita akan pergi dari Indonesia. Memulai hidup baru di negara lain dengan kemenangan besar, timpal Pramono seraya tertawa keras. Tawa Talita pun ikut menggema. Tidak sabar ingin segera menjalankan rencananya. Dalam hati, Talita bersyukur atas kebaikan kerabat dan teman-temannya yang selama ini membantu melancarkan rencananya. Akibat ulah Cakra dan Surya, keluarga Talita memang jatuh miskin, tapi hampir seluruh kerabat ayah dan ibunya membantu kesulitan yang keluarga Talita alami. Karena itu, sampai saat ini Talita masih bisa hidup mewah. Berkat bantuan keluarga besarnya. Keluarga Atmaja, sebentar lagi kalian akan menangis darah. Kalian akan kehilangan hal berharga yang selama ini kalian lindungi. Talita menyeringai. Acara syukuran itu akan menjadi acara perayaan atas meninggalnya bayi Rea dan kepergian menantu kesayangan kalian dari rumah. 361, orang pertama yang disalahkan. Raditya baru saja menyelesaikan pemeriksaan. Dia melakukan tes darah dan MRI. Dari hasil tes, Dr. Stephen mengatakan kalau kesehatan Raditya semakin membaik. Hanya saja, Raditya tetap dilarang untuk memaksakan ingatannya kembali, karena akibatnya akan mengalami mimisan seperti semalam. Saya harap, keadaan Anda akan semakin membaik Tuan Radit, ujar Dr. Stephen. Terima kasih. Raditya keluar dari ruang pemeriksaan dengan diantar Dr. Stephen. Kedua pria itu terkejut melihat Dr. Mira yang menunggu di depan ruangan. Saya dengar, Anda melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena itu, saya ke sini untuk menyapa. Dr. Mira menjelaskan tujuannya datang. Bagaimana hasil pemeriksaan Anda, Tuan Radit? Semua baik, ucap Raditya singkat. Tidak mau terlalu banyak bicara dengan dokter kandungan istrinya. Syukurlah. Dokter Mira tersenyum, lalu mengusap tengkuk seolah ingin menyampaikan sesuatu. Apa ada hal yang ingin Anda bicarakan? Tanya Raditya. Dokter Mira tidak langsung menjawab. Dia melirik Dokter Stefan,
lalu beralih pada Raditya. Apa Anda keberatan jika saya mengantar sampai ke depan rumah sakit? Tentu tidak. Mari, jawab Raditya. Tidak mau membuang waktu, Raditya pamit pada Dr. Stephen lalu berjalan menuju lobi ditemani Dr. Mira. Nampak, Raditya memperpendek langkahnya seolah memberi kesempatan pada dokter kandungan istrinya untuk menyampaikan hal yang ingin dibicarakannya. Katakanlah, apa itu menyangkut kandungan Rea? Tebak Raditya. Dokter menggeleng. Tidak tuan, sebenarnya, saya ingin bertanya tentang dokter Talita. Talita. Raditya menghentikan langkahnya. Dia menatap dokter istrinya dengan alis bertaut. Siapapun pasti tahu apa yang sudah Talita lakukan pada Franz dan Nina. Namun yang membuat Raditya bingung, kenapa dokter Mira harus bertanya tentang Talita padanya. Dokter Mira mengangguk. Talita adalah junior saya saat kuliah. Saya sangat mengenalnya dengan baik. Dia tidak akan nekat berurusan dengan Pak Franz, jika sebelumnya tidak ada masalah. Dokter Mira menarik napas. Menjeda kata-katanya. Matanya menatap Raditya dengan ragu. Mohon maaf sebelumnya, apa terjadi sesuatu saat di Maldives? Mengapa waktu itu Anda memulangkan dokter Talita tanpa alasan? Bukan tanpa alasan, sela Raditya. Aku tidak menyukai sikap dokter itu. Karena itu, aku memulangkannya. Dokter Mira meringis. Matanya memperhatikan wajah Raditya yang terlihat datar. Tatapan tajam Raditya membuatnya takut. Namun, Dokter Mira tetap memberanikan diri untuk mengkonfirmasi tentang kesalahan juniornya. Boleh saya tahu, apa yang membuat Anda tidak menyukai Dokter Talita? Tanya Dokter Mira. Bukan urusan Anda mengetahui itu. Dan bukan kewajiban saya memberitahu. Itu hal pribadi, saya harap Anda tidak melewati batas. Suara Raditya terdengar dingin. Maafkan saya, Tuan. Dokter Mira tahu Raditya tersinggung oleh pertanyaannya. Dia bisa merasakan dari auranya. Raditya menatap Dokter Mira dengan penuh curiga. Apa Talita menemui Anda? Kenapa Anda sampai bertanya tentangnya? Dokter Mira diam. Beberapa hari lalu, Talita memang mengunjunginya. Dia meminta pekerja. Karena kedekatannya dengan Talita, Dokter Mira menjadikannya asisten di klinik pribadinya. Dia tidak tega melihat Talita yang menangis membutuhkan uang. Sebenarnya, Dokter Mira nampak bingung. Saya tidak peduli wanita itu menemui Anda atau tidak. Saya juga tidak peduli seberapa dekat hubungan kalian. Tapi, satu hal yang harus Anda ingat, jika sampai terjadi hal yang buruk dengan kandungan istriku, Anda orang pertama yang akan saya salahkan. Ekspresi Raditya terlihat dingin. Suaranya yang serak membuat Dokter Mira merinding. Berhati-hatilah dalam menangani istriku. Aku tidak memaafkan kelalaian sedikit pun. Setelah mengucapkan kata-katanya, Raditya pergi meninggalkan Dokter Mira. Nampak, wajah wanita itu pucat pasi. Takut dengan ancaman Raditya. Oke, tenanglah Mira. Kamu hanya perlu melakukan tugasmu sebagai dokter dengan baik. Dokter Mira berusaha menenangkan diri. Dia menatap mobil Raditya yang pergi meninggalkan lobi. Berurusan dengan keluarga Atmaja tidak akan mudah. Aku harus menjaga diri agar jangan sampai menjadi musuh mereka. Di mobil, Raditya segera menghubungi Nurman. Dalam 2 dering, pria itu mengangkat telepon darinya. Awasi Dokter Mira. Dan lagi, selidiki tentang Talita. Aku merasa wanita itu belum kapok bermain-main dengan kita. Baik Tuan, jawab Nurman dari seberang telepon. Raditya melirik jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 15.30. Dia kembali menyalakan layar ponselnya. Bibirnya tersenyum melihat foto Rea bersama Nita. Hati Raditya menghangat. Dia merindukan istrinya. Sekilas, Raditya melirik Nita yang berfoto di samping istrinya. Wanita itu melakukan gaya yang sama dengan Rea. Alis Raditya berkerut. Dia tidak suka. Raditya tidak tahu alasan dirinya tidak menyukai Nita. Tapi satu hal yang pasti, firasat Raditya mengatakan Nita harus diwaspadai. Dretetete. Perhatian Raditya teralihkan oleh pesan yang masuk ke ponselnya. Raditya menarik ujung bibirnya ke atas, akhirnya Meilani membalas pesan darinya. Tadi pagi, Raditya mengkonfirmasi pada bibinya tentang menu makanan yang dipesan dari kafe mertuanya. Namun, Meilani baru menjawabnya. Aku memang memesannya dari catering Nena. Makanan di sana lebih aman dari catering manapun. Aku sudah mendapat izin dari Mamah. Raditya menggeram.
Dia mendial nomor Meilani, namun ponselnya kembali tidak aktif. Sial, bisa-bisanya Tante Mei membuat keputusan tanpa seizinku. Di kafe Rea, Meilani memasukkan ponselnya dengan tangan bergetar. Dia benar-benar tidak mau menghadapi kemarahan keponakannya. Karena itu, Meilani lebih memilih mematikan ponselnya. Apa semua baik-baik saja? Tanya Nena. Wajahnya terlihat cemas. Meilani meringis. Bohong jika dirinya baik-baik saja. Karena pasti Raditya akan marah padanya. Saat ini baik. Entah nanti. Nena dan Rendra saling melempar pandang. Merasa heran melihat Meilani yang takut pada keponakannya. Padahal setahu Nena dan Rendra, Raditya adalah pria baik dan jarang marah. Dulu, sebanyak apapun mereka menghina Raditya, pria itu tetap sabar dan bersikap tenang. Mei, kami berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk ikut membantu dalam acara 7 bulan Rea. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu, tutur Nena seraya memegang tangan Meilani di atas meja. Meilani tersenyum. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak mau mengambil resiko dengan memesan makanan dari tempat lain. Kita tidak tahu seberapa aman makanan yang mereka sediakan. Setidaknya, jika makanan itu berasal dari kalian, aku bisa tenang karena kalian tidak mungkin meracuni putri kalian sendiri. Tidak perlu khawatir. Kami akan memastikan kualitas makanan untuk acara besok higienis dan aman, tutur Nena. Tidak sedikit pun dia tersinggung dengan kata-kata tajam dari besannya. Baguslah. Jangan lupa, besok siang semua makanan harus diantar ke rumah kami. Meilani merapihkan barang-barangnya dari atas meja. Dia menatap Rendra dan Rendra bergantian. Acara akan dimulai jam 4 sore, jadi jangan sampai terlambat. Oke, kami akan menyiapkan dengan baik. Ujar Rendra bersemangat. Meilani berdiri. Rendra dan Nena pun ikut berdiri dari kursi yang mereka duduki. Nena meminta Azalea membawanya rantang makanan yang tadi disiapkannya. Mei, bolehkah aku menitip makanan untuk Rea? Nena menyodorkan rantang bekal di tangannya. Meilani nampak ragu. Dia takut Raditya marah jika mengetahui Rea memakan makanan dari ibunya. Tapi, Meilani tidak tega melihat wajah Nena yang penuh harap. Tentu, aku akan memberikannya. Meilani mengambil rantang makanan dari tangan Nena. Kalau begitu, aku pamit. Meilani pergi meninggalkan kafe Rea. Dia memasuki mobilnya, lalu menyimpan rantang bekal yang dibawanya. Aku harus tiba lebih dulu dari Raditya agar makanan ini bisa sampai pada Rea. Meilani pun melajukan mobilnya meninggalkan kafe Rea. Nyonya, apa kita harus menutup kafe sekarang? Azalea menghampiri Nena dan Rendra dengan senyum sumringah. Senang karena besok dirinya dan orang tuanya bisa menghadiri acara 7 bulan adiknya. Tentu. Ayo tutup kafe. Kita siap-siap memasak untuk besok, jawab Rendra bersemangat. Azalea mengangguk. Tanpa diperintah 2 kali, Azalea melangkah menuju pintu depan. Langkahnya terhenti saat teringat sesuatu. Dia berbalik melirik orang tuanya. Tuan, Nyonya, bagaimana dengan sisa makanan hari ini? Ada beberapa makanan cepat basi yang belum terjual. Rendra dan Nena saling melempar pandang. Mereka tersenyum. Sumbangkan saja. Alis Azalea berkerut. Wajahnya nampak tidak setuju. Baru semalam Nena dan Rendra menyumbang makanan, dan hari ini ingin menyumbang lagi. Keuntungan dari pembayaran catering besok lebih dari cukup untuk menutupi kerugian kita hari ini. Jadi, makanan dan minuman yang tersisa sumbangkan saja. Biar Supri yang nanti membagikan pada pengemis dan anak jalanan sekitar sini. Azalea meringis. Keputusan orang tuanya tidak bisa diganggu-gugat. Azalea melanjutkan langkah menuju pintu depan kafe. Kapan kalian akan kaya jika barang dagangan terus kalian gratiskan, gerutunya. Bersambung.